Baik, terima kasih. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Heri Arionap, Bupati Kabupaten Biak Numfor. Pada kesempatan ini akan mengklarifikasikan dan menjelaskan beberapa hal menyangkut video yang beberapa waktu ini ada viral sejak tanggal 3 Desember 2022. Video tersebut diambil ketika saya memberikan sambutan dalam rangka Hari Bakti PUPR yang tepatnya kami laksanakan di kantor dinas PUPR Kabupaten Biak Numfor. Dalam video tersebut saya menjelaskan bagaimana kondisi pembangunan Rumah Sakit Lukas NMB di Pulau Numfor, Kabupaten Biak Numfor, di mana sejak tahun 2017 Bapak Gubernur Provinsi Papua Bapak Lukas NMB hadir di Biak, kemudian melanjutkan perjalanan ke Pulau Numfor untuk melakukan peresmian dan pengguntingan pita dalam puskesmas, sekaligus menjanjikan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang ada di Pulau Numfor. Perlu diketahui bahwa Kabupaten Biak Numfor terdiri dari 19 kecamatan, di mana 12 kecamatan ada di daratan Pulau Biak dan 7 kecamatan ada di Pulau Numfor. Dan tepatnya 5 kecamatan dan 49 kampung ada di Pulau Numfor. Dan dalam kehadiran Bapak Gubernur menyampaikan bahwa bagaimana harus mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga masyarakat di Pulau Numfor tidak menempuh perjalanan yang cukup jauh ke Pulau Biak ketika mengalami sakit dan dapat diberikan pelayanan terbaik. Dalam sambutan dan arahan Bapak Gubernur berjanji bahwa ketika balik dari Pulau Numfor akan menganggarkan anggaran pada APBD Provinsi Papua untuk membangun Rumah Sakit Lukas NMB di Pulau Numfor. Namun dalam faktanya, jajaran di lingkungan tim anggaran pemerintah Provinsi Papua tidak menindaklanjuti apa yang menjadi arahan dan kebijakan Bapak Gubernur. Untuk menyikapi bagian ini, kami dari pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah menyurat baik kepada Dinas Kesehatan Provinsi, ke Bapeda Provinsi Papua, kemudian ke Sekda Provinsi Papua, bahkan ke DPR Provinsi Papua dalam setiap tahun berkenan. Sejak 2019 saya dilantik sebagai bupati, saya menindaklanjutinya sampai dengan tahun 2022 lewat surat kepada gubernur, kepada sekda, kepada bapeda, ke dinas kesehatan maupun ke DPR provinsi. Di beberapa fraksi pun kami menyurati untuk memohon dukungan kebijakan pembangunan penyelesaian Rumah Sakit Lukas NMB di Pulau Numfor. Namun sampai dengan saat ini tidak mendapat tanggapan maupun dukungan dari pemerintah Provinsi Papua. Hal inilah yang membuat mengapa saya menyampaikan bahwa Rumah Sakit Lukas NMB ini adalah arahan kebijakan dari Bapak Gubernur untuk pemerintah provinsi membantu, tetapi tidak diperhatikan sama sekali oleh jajaran di lingkungan Pemda Provinsi Papua. Dari bagian ini perlu juga saya jelaskan bahwa ketika saya menjadi Bupati Kabupaten Biak Numfor sejak 2019, sebelumnya itu Kabupaten Biak Numfor itu mendapat alokasi anggaran sebesar 104 miliar dari sumber dana otonomi khusus. Sehingga hal ini berlangsung sampai dengan 2018. Ketika 2019 saya menjadi bupati, alokasi dana otonomi khusus ke Kabupaten Biak Numfor sebesar 32 miliar yang diberikan kepada kami di Kabupaten Biak Numfor, yaitu 32 miliar 258 juta 636.567 rupiah. Sehingga menyikapi apa yang disampaikan oleh Kepala Bapeda Provinsi bahwa dana otonomi khusus telah diberikan ke kabupaten sehingga Pak Bupati dapat menggunakan dana itu untuk membangun Rumah Sakit Lukas NMB. Perlu saya sampaikan bahwa dari 32 miliar ini dengan alokasi 30% pendidikan, 20% kesehatan, dan kemudian ekonomi, dana ini tidak mencukupi. Kemudian pernyataan mengatakan bahwa 80% dana otonomi khusus sudah diberikan ke kabupaten kota. Perlu saya klarifikasikan bahwa tahun 2019 sumber dana otonomi khusus bagi Provinsi Papua dari 2% DAU APBN secara total itu sebesar
5.850 miliar. Kalau 80% ke kabupaten kota, seharusnya kami mendapat 161 miliar 707.878.620 rupiah. Namun faktanya kami hanya mendapat 32 miliar. Di tahun 2020, dana otonomi khusus sebesar 5.861.910.600.000 rupiah. Alokasi dana otonomi khusus ke Kabupaten Biak Numfor pun tidak bertambah, tetap 32 miliar. Di tahun 2021, dana otonomi khusus untuk Provinsi Papua sebesar 5.289 miliar. Namun alokasi yang diberikan yang katanya 80% ke kabupaten tetap 32 miliar. Sehingga kalau perhitungan 20-80, menurut saya kita stop berkamuflase dengan menggunakan kata-kata presentasi yang membangun opini publik, seakan-akan kami para bupati menggunakan dana otsus yang begitu besar, tetapi tidak ada kebijakan pembangunan yang lebih detail di kabupaten kota. Kita harus jujur lah. Saya minta ini juga harus terbuka kepada publik. Jadi dari 5 triliun sekian yang seharusnya kami terima 160-an, yang kami terima cuma 32 miliar. Tahun 2022 5.783, tetapi ketika Undang-Undang Otsus ditetapkan jilid 2 di Jakarta pada tahun 2021 ditetapkan, maka Jakarta memiliki kewenangan atau pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menentukan pagu Otsus di setiap kabupaten kota, maka dari 32 miliar Biak naik mendapat 123 miliar 956 juta. Ini kan angka yang sangat berbeda jauh selama 3 tahun saya menjadi bupati. Sehingga ini perlu diluruskan oleh Kepala Bapeda Provinsi bahwa jangan menyebut angka secara global yang membangun opini seakan-akan dana itu telah diberikan kepada kabupaten tapi pemerintah daerah tidak melaksanakan itu. Ditambah lagi dana tambahan infrastruktur, Biak Numfor 2019 tidak dapat 1 rupiah pun. 2020 tidak dapat. 2021 mendapat sebesar 10 miliar. 2022 dari dana otonomi khusus infrastruktur sebesar 2,7 triliun, Biak dapat 1,5 miliar. Ini adalah data-data yang kami pegang dan kami terima. Untuk tahapan berkomunikasi ketika saya dikatakan tidak memiliki etika pemerintahan, saya katakan bahwa tahapan saya telah lalui. Baik dalam sisi menyurat, beraudiens secara langsung, pertemuan secara langsung, bahkan sampai dengan di DPR Provinsi. Almarhum Bapak Wakil Gubernur Provinsi Papua memimpin rapat bersama-sama dengan tim anggaran pemerintah Provinsi Papua yang dihadiri oleh Asisten 1, Sekda Provinsi Papua, Kepala Bapeda Provinsi Papua, Kepala Badan Keuangan Provinsi Papua yang menjanjikan bahwa di tahun berkenan berikut akan dimasukkan, namun faktanya pun tidak ada sampai dengan hari ini. Selain hal itu bukan saja Rumah Sakit Lukas NMB, tapi infrastruktur jalan, dan yang ketiga juga adalah Kartu Papua Sehat, di mana sesuai dengan petunjuk dan arahan Bapak Gubernur kepada saya selaku Bupati bahwa apapun orang Papua yang berobat di rumah sakit rujukan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor harus dilayani. Walaupun dari Supiori, Yapen, Waropen, Mamberamo, bahkan dari Nabire yang sempat berobat di sini kami layani sebagai orang Papua, tetap pelayanan gratis kami berikan. Tetapi tagihan dari Kartu Papua Sehat sebesar 18,5 miliar kami ajukan ke provinsi, sampai dengan hari ini pun tidak diselesaikan oleh Provinsi Papua. Sehingga ini menjadi beban bagi kami di daerah, secara khusus di Kabupaten Biak Numfor. Nah, ini yang perlu saya jelaskan dan perlu saya sampaikan kepada Kepala Bapeda Provinsi Papua bahwa yang kami maksudkan adalah Rumah Sakit Lukas NMB di Pulau Numfor. Yang dijawab oleh Kepala Bapeda Provinsi Papua adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor. Ini tidak match di bagian ini. Sehingga saya perlu mengklarifikasikan bagian ini. Dan yang berikut yang perlu saya sampaikan juga adalah seluruh tahapan telah saya lalui. Baik administrasi, pertemuan, bahkan datang melakukan audiens, sampai dengan Rumah Sakit Umum Biak pun melakukan audiens, membentuk tim kesehatan dan beraudiens dengan DPR Provinsi Komisi E. Telah dilakukan audiens sebanyak 2 kali.
dan dijanjikan juga akan dimasukkan dalam APBD tahun berjalan dan tahun berikutnya. Tapi faktanya tidak ada realisasi juga sampai dengan hari ini. Sehingga inilah yang harus saya ungkapkan, dan saya bersyukur bahwa ketika saya mengungkapkan bagian ini mendapat respon yang cukup cepat dari pemerintah provinsi. Secara khusus Kepala Bapeda saya berterima kasih. Sebaiknya dengan apa yang diungkapkan oleh saya selaku bupati, saya siap dipanggil untuk memberikan penjelasan, klarifikasi, dan bagaimana arah kebijakan selanjutnya. Tetapi yang terjadi adalah penyampaian Kepala Bapeda bahwa kami sudah pikirkan sebenarnya di APBD perubahan 2022 kami sudah masukkan, tapi karena tidak ada APBD perubahan kami rencanakan akan masuk di tahun 2023, tapi karena kasus ini kami akan lihat kembali. Ini kan berarti tidak ada kepastian juga tentang bagian ini. Ini harus mendapat perhatian serius. Dan apalagi ada sebuah tulisan yang disebarkan dengan pernyataan bahwa sudah Bapak Gubernur Lukas NMB tidak membutuhkan nama itu, mau kasih nama Herinap, silahkan saja. Saya perlu sampaikan bahwa ini bukan bicara pribadi. Dan saya dalam penyampaian saya harus sampaikan bahwa saya bukan menyerang pribadi Bapak Lukas NMB. Bapak Lukas NMB adalah pemimpin kita. Bapak Gubernur Provinsi Papua yang harus kita hormati, kita jaga. Maka selaku jajaran seharusnya mengamankan apa yang menjadi kebijakan Bapak Gubernur ataupun perintah dari Bapak Gubernur harus dilaksanakan dan diamankan, karena ini adalah legasi dari Bapak Gubernur dalam memberikan pelayanan karena mengasihi masyarakatnya yang ada di Pulau Numfor. Ini yang perlu saya klarifikasikan dan saya jelaskan. Yang berikut adalah anggota DPR Provinsi Papua Bapak Emus Gwijangge yang menyatakan bahwa Bupati Biak melakukan rasisme. Sangat disayangkan seorang anggota DPR Provinsi Papua yang tidak memahami, tidak mendengar dengan baik, tidak mengetahui persoalan yang disampaikan dan dikemukakan oleh Bupati Biak dan menyatakan bahwa Bupati Biak rasisme. Saya harus katakan bahwa saudara sedang menciptakan provokasi di sesama anak Papua, dan ini tidak benar, tidak tepat. Sebagai seorang wakil rakyat harus menempatkan persoalan ini. Ini pun yang perlu saya klarifikasikan dan jelaskan. Dan yang bagian yang ketiga saya pikir saya tidak perlu tanggapi, sudah Bapak Ibu masyarakat sendiri tahu bahwa apa yang dijelaskan oleh anggota DPR Provinsi Papua Bapak Boy Markus Dawir itu bagian dari dinamika politik, supaya biarlah pamor politik terus naik dan berjalan sesuai dengan ranah dan porsi masing-masing. Sehingga yang saya pikirkan dan bicarakan adalah bagaimana ada koordinasi, ada kebijakan yang pasti, keputusan yang pasti untuk pembangunan yang berpihak ke masyarakat. Rumah sakit pertama Lukas NMB bukan kepentingan pribadi Bapak Lukas NMB atau pribadi Herinap, tapi untuk pelayanan masyarakat di Biak Numfor. Maka setiap pejabat yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab, laksanakan dan kerjakan ini dengan baik dan penuh tanggung jawab. Saya pikir ini beberapa bagian yang perlu saya klarifikasikan dan jelaskan, dan mungkin ada pertanyaan atau tambahan silahkan nanti dari teman-teman untuk bisa saya jelaskan bagian ini. Terima kasih, selamat sore. Nanti dengan proses ini apakah dikasih range waktu, ada waktu lagi setelah Bapak menyampaikan atau klarifikasi ini, misalnya ada tanggapan lagi atau seperti apa dari provinsi? Iya, saya tetap sebagai bupati saya memahami etika, mekanisme yang ada. Makanya saya dikatakan bahwa tidak memiliki etika karena berbicara di media sosial. Sehingga pertanyaan saya sudah menyurat. Surat secara resmi, proposal secara resmi, datang bertatap muka, beraudiens. Bukan saja di satu bagian. Bapeda provinsi itu mungkin mereka capek. Kalau tanya Bupati Biak mereka capek. Karena Bupati Biak dari kantor sampai di restoran, di hotel, dalam acara apapun, selalu saya titip, Pak, jangan lupa kami punya rumah sakit, kami punya jalan. Saya selalu ungkapkan, dalam acara apapun, baik di Papua sampai di Jakarta ketika kami ketemu, saya selalu mengungkapkan bagian ini. Bahkan sampai ke pimpinan DPR, bahkan dengan komisi pun kami menyampaikan. Sehingga saran saya, apalah artinya kita terus berargumen. Tetapi apa yang harus ditindaklanjuti? Saya selaku bupati tapi ada di tingkat kabupaten, dengan aspirasi ini, saya berharap ya provinsi mengundang kami, datang duduk sama-sama dengan DPR provinsi, mengklarifikasikan bagian ini semua, sehingga tidak ada miskomunikasi di antara kita. Kenapa bupati lakukan ini? Karena tadi bupati sudah surat proposal bertemu, tapi tidak ada respon dan tanggapan.
Dan saya jujur bahwa Bapak Gubernur kita, Bapak Lukas NMB, karena kondisi kesehatan, kami tidak bisa bertemu dengan beliau. Kalaupun kami diizinkan untuk bertemu beliau, saya selalu mencari ruang dan celah bisa ketemu Bapak Gubernur. Saya akan sampaikan, Bapak Gubernur, yang Bapak perintah A, B, C, D ini tidak ada satu terrealisasi. Itu artinya bahwa kebijakan Bapak ini tidak diamankan oleh jajaran di lingkungan Provinsi Papua. Tapi kami tetap menjalani dan mengikuti bagian ini. Kami juga tetap mendoakan dan tetap menghormati Bapak Lukas NMB sebagai pemimpin kami. Sehingga saya berharap para oknum-oknum yang mencoba mempolitisir ini seakan-akan Bupati Biak Numfor menyerang pribadi Bapak Lukas NMB, saya harus katakan bahwa saudara pahami benar setiap kalimat, dan video yang dikeluarkan di TikTok ataupun Humas ataupun dari media apapun harus didengar secara utuh, sehingga tidak sepenggal dalam menganalisa kalimat-kalimat ini. Terima kasih. Terakhir Pak, masyarakat merendam ini semua tidak ada lebih bijak dan lain-lain. Ya, terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Saya Herinab, saya selaku Bupati Kabupaten Biak Numfor menghimbau kepada kita semua bahwa apa yang saya lakukan beberapa waktu, tepatnya tanggal 3 dalam pidato saya, sambutan saya yang menyatakan bahwa akan menggantikan nama Rumah Sakit Lukas NMB adalah bagian dari apa yang saya ungkapkan untuk mengingatkan Provinsi Papua atas apa yang harus mereka lakukan dalam mengamankan perintah dan kebijakan Bapak Gubernur Provinsi Papua. Karena Bapak Gubernur telah janji sekian tahun, 6 tahun, tapi tidak ada realisasi karena jajarannya tidak melaksanakan apa yang beliau perintah. Untuk itu kepada masyarakat, kita tetap tenang. Tidak usah terprovokasi dengan berbagai isu dan media yang menyebarkan berbagai pemberitaan. Saya tetap bekerja dengan baik, memperjuangkan apa yang menjadi hak bagi masyarakat di Kabupaten Biak Numfor.